Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Punco Garnandito dengan nomor NPM 20402026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik transformasi struktural serta aspek-aspek transformasi, kondisi di Indonesia, dan kendala-kendala dalam transformasi struktural. Untuk pertama, kita masuk dalam pengertian proses transformasi atau perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian primer ke sektor industri sekunder atau jasa tersier, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda, baik sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Penelitian yang dilakukan Holly Skinnery tentang transformasi struktural menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Mudrajat Kuncoro 1997. Selanjutnya, kita masuk pada 5 tahap transformasi Rostro. Teori Rostro ini kita dapat mengibaratkan sebagai sebuah pesawat yang ingin lepas landas, di mana pada tahap pertama, masyarakat tradisional mereka melakukan kegiatan pertanian yang masih mengandalkan tenaga semata dengan teknologi terbatas, dan juga masih adanya kasta di masyarakat dan tidak dapat melakukan mobilisasi sosial. Dari tahap pertama, kita menuju ke tahap 2, di mana tahap kedua ini disebut dengan berkondisi ke tahap take off, di mana makin produktif dan berparadigma komersialnya sektor pertanian, akan terdapat investasi dalam bidang struktur. Seperti contoh, terdapatnya sistem irigasi di desa, terdapatnya pelabuhan. Perubahan struktur sosial, terdapat mobilisasi sosial di mana orang miskin atau orang yang tidak mampu dapat memperbaiki hidupnya menjadi yang lebih layak. Tahap yang ketiga, yaitu tahap take off. Mulai adanya urbanisasi, teknologi industri mulai dikembangkan, sektor sekunder di mana produk yang dihasilkan pada tahap ini adalah hasil industri tekstil. Menuju ke tahap keempat, yaitu tahap kedewasaan. Diversifikasi industri. Industri barang modal mulai bergeser pada industri untuk barang sehari-hari. Infrastruktur transformasi bertumbuh pesat seperti pendidikan juga bertumbuh sangat pesat. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu tahap konsumsi massal, di mana sektor industri menjadi fokus perekonomian pada tahap ini. Nilai tambah dari barang konsumsi produk berteknologi tinggi, diproduksi secara otomatis tidak menggunakan tenaga semata, dan mulai adanya kesadaran dari masyarakat untuk menabung. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pergeseran sektor ekonomi yang terjadi karena perubahan kontribusi sektor perekonomian yang signifikan, di mana struktur ekonomi beralih dari sektor primer menuju sektor tersier. Dengan sejalannya peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Mudrajat Kuncoro 1997. Proses yang menyertai pergeseran sektor ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yaitu proses akumulasi, proses alokasi, proses demografis, dan yang terakhir ialah proses distribusi. Kita masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu proses akumulasi, di mana ada dua hal penting untuk menjelaskan proses akumulasi. Hal yang pertama yaitu proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, akumulasi dapat ditelusuri lewat peningkatan fisikal kapital atau infrastruktur dan human kapital atau tenaga kerja. Masuk ke pembahasan proses alokasi. Proses alokasi yang dimaksud Halls dan Skinnery 1975 ialah menghasilkan perubahan sistematis dalam komposisi permintaan dan produksi domestik serta perdagangan internasional. Kedua, ketika pendapatan per kapita meningkat, proporsi permintaan masyarakat akan bergeser dari produk pangan ke non-pangan. Yang selanjutnya, permintaan tersebut akan dipengaruhi sektor produksi, sehingga sektor produksi bergeser dari sektor primer ke sektor non-primer, sekunder ke tersier.
Yang terakhir, sektor primer akan mengalami penurunan dalam PDB, sementara sektor non-primer akan meningkat. Begitu juga serapan tenaga sektoral menunjukkan fenomena yang sama. Selanjutnya kita membahas tentang proses yang ketiga, yaitu proses demografis. Peningkatan pendapatan per kapita juga membawa perubahan mendasar dalam struktur penduduk. Transisi kependudukan bukan hanya penurunan angka kematian, namun juga menunjukkan peningkatan intensitas urbanisasi. Urbanisasi itu sendiri bukan hanya dipicu perpindahan fisik manusia dari desa ke kota, namun juga perubahan status daerah dari pedesaan menjadi perkotaan. Dan proses yang terakhir yaitu proses distribusi. Kuznets 1963 mengutarakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita di awal pembangunan secara bersamaan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang memburuk sebelumnya, kemudian pada titik tertentu peningkatan pendapatan akan disertai oleh pemerataan distribusi. Ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan dua hal. Yang pertama, perbedaan produktivitas faktor produksi di sektor pertanian dan non-pertanian. Dan yang kedua, pendapatan di sektor industri dan jasa biasanya tidak merata. Dan bagaimana proses transformasi struktural di Indonesia? Studi kasus 1969 hingga 2009 yang dilakukan oleh Jan Latieven, Van Denzen, dan Dan Marks 2012. Pada tabel ini kita mengambil pergerakan tiga sektor utama dengan persentase dalam PDB. Jika dibuat grafik, maka hasilnya seperti ini. Pergerakan tiga sektor utama yaitu industri, jasa, dan pertanian. Dapat disimpulkan, sejak tahun 1967 hingga 1973, sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan total yang diikuti oleh sektor perdagangan. Antara tahun 1973 sampai 1981, kontribusi sektor pertanian dan perdagangan turun, sedangkan sektor manufaktur dan sektor publik lainnya naik. Konstruksi, transportasi, dan kepemilikan tempat tinggal. Pada tahun 1973, remunerasi pegawai negeri menjadi meningkatnya propensity to consume untuk non-food goods dan jasa, durable goods, dan perumahan. Kendala-kendala dalam transformasi struktural. Setiap negara memiliki kendala yang berbeda-beda dalam melakukan transformasi struktural. Luiten dan Van Zaden 2012 menyimpulkan kendala yang ada di Indonesia antara lain pendidikan rendah, membuat rendahnya pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata membuat transformasi struktural hanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur memadai. Dan yang terakhir, fokus ekspor barang mentah di masa lalu membuat industri Indonesia telat untuk didorong produksinya barang-barang dalam nilai tambah yang lebih tinggi. Sekian dari penjelasan saya mengenai topik transformasi struktural. Saya akhiri video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.